Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, salam jumpa dan jumpa lagi. Sangat senang berjumpa dengan saudara-saudara di dalam firman Tuhan. Firman yang menguatkan kita menjalani hari-hari kehidupan kita. Saudara-saudara, kebahagiaan itu datangnya dari Tuhan. Suka, duka, semua kita jalani di dalam Tuhan. Shalom, senang sekali bisa berjumpa dengan saudara dalam renungan harian pada saat ini. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memenuhi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada saat ini tertulis dalam Ulangan pasal 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gentar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau, ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam memasuki tahun yang baru, tahun 2023 pada saat ini, memang banyak prediksi bahwa ketika memasuki tahun ini kita akan mengalami resesi, tahun gelap, yang mana tidak bisa diprediksi karena begitu banyak guncangan-guncangan di bagian segi kehidupan, ekonomi, ya, kemudian politik, peperangan, dan semua itu berpengaruh dalam kehidupan manusia secara umumnya. Dan oleh karena itu banyak yang mengatakan bahwa 2023 menjadi tahun yang sulit bagi kita. Namun melalui beberapa renungan sampai tanggal 3 ini kita dihantarkan memasuki tahun 2023 yang gelap ini bersama dengan firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan menyertai kita, membawa kita, menemani kita, beserta dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Justru ketika dalam kegelapan inilah kita bisa melihat penyertaan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita secara alamiah, secara real dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita membutuhkannya. Karena apa? Kita merasakan kehadirannya dan merasakan perbuatannya yang ajaib dalam kehidupan kita. Ya, benar. Sama seperti ada satu ilustrasi ketika ada seorang anak yang selalu dibully oleh teman-temannya di sekolah, maka dia dalam bersekolah memiliki semangat yang turun, semangat yang tidak kuat, sehingga ketika dia mau pergi ke sekolah, trauma, nanti aku akan dihajar, nanti aku akan dipukul, nanti aku akan dilakukan kekerasan. Maka ketika dia datang ke sekolah, supaya tidak dibully, dia ambil tongkat, dia ambil kayu, siapapun yang akan membuli dirinya, dia akan pukul. Lalu orang yang membuli ini melihat, oh, dia bawa kayu, maka orang-orang tersebut lebih besar lagi membawa kayunya sehingga tetap pembulian terjadi. Kemudian sang anak ini mau ke sekolah, pergi dengan jalur yang lain supaya tidak diikuti, supaya tidak dicegat. Lalu si pembuli ini melihat bahwa tidak lewat jalan ini lagi, lalu diikuti, dilihat ternyata dia pakai jalan yang berbeda, sehingga dia tetap melakukan pembulian di jalan yang dilakukan oleh sang anak ini. Kemudian suatu ketika dia melakukan perjalanan lagi menuju ke sekolah, tapi bedanya adalah dia lebih percaya diri. Lebih bedanya adalah dia lebih berani, bahkan menantang setiap orang yang membulinya. Bingunglah yang membulinya ini.
dan dia melihat bahwa betul sang anak ini sudah berani, sang anak ini tidak takut. Karena apa? Dia bersama dengan bapaknya. Dia jalan ke sekolah yang penuh dengan kesusahan, yang penuh dengan pergumulan bersama dengan bapaknya. Lebih percaya diri, tidak takut, tidak gentar. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siapapun kita, seperti firman Tuhan dan ilustrasi yang sudah saya ungkapkan tadi, jangan takut, jangan gentar, jalani kehidupan yang orang-orang sudah prediksikan sebagai tahun yang gelap, tahun yang tidak punya harapan, tahun yang penuh dengan pergumulan. Ada krisis ekonomi, krisis dalam peperangan, bahkan perpolitikan, dan bahkan dari segala segi kehidupan maju bersama dengan Kristus. Tuhan selalu menyertai kita, tak pernah meninggalkan kita. Maka respon kita, jangan gentar, jangan takut, lalui itu bersama-sama. Jangan mengurangi niat baik kita untuk menunjukkan kebaikan, karena Tuhan sudah berserta dengan kita. Tuhan bersama dengan kita. Kalau selama ini kita sudah melakukan kebaikan dan itu sangat disukai oleh Tuhan, jangan mengurangi kebaikan itu. Kalau selama ini kita sedikit melakukan kebaikan, sedikit melakukan perhatian, sedikit menunjukkan kasih, maka dengan pendampingan Tuhan ini, mari kita royal berbuat baik sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang menunjukkan berkat Tuhan, yang menunjukkan kesaksian di hadapan dunia ini. Justru di masa ini anak-anak Tuhan dinyatakan, anak-anak Tuhan dinantikan, sehingga dunia betul-betul merasakan kehadiran kita menjadi berkat. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sambut tahun yang baru ini dengan satu misi, yaitu menjadi berkat bagi dunia. Dari semua yang Tuhan berikan, mari kita berbagi dengan banyak orang, sehingga kita betul-betul menjadi kesaksian bagi dunia ini. Dan kita akan tunjukkan di tengah-tengah dunia ini bahwa Tuhan kita, Allah kita, beserta dengan kita. Tuhan Yesus memberkati kita, dan jangan lupa untuk berbahagia. Amin.